lupakan apa yang kalian tahu tentang horor. Di Saksi Sunyi, kita akan tunjukkan sisi gelap yang sebenarnya. Setiap kisah, setiap detail akan membuat kalian bertanya, ini nyata atau bukan? Mari kita mulai. Di sini saya akan membawakan cerita dengan judul Jeritan di Malam Satu Suro. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan, namun pasti, di pintu kamarku. Tok, tok, tok. Jantungku serasa mencelos. Rina, Rio. Suara itu memanggil. Lirih dan lembut namun serak. Seperti suara seseorang yang sudah lama tidak berbicara. Suara itu bukan suara nenek. Aku menoleh ke arah ranjang di sebelahku. Rio masih tertidur pulas. Tampak tidak terganggu oleh suara aneh yang kudengar. Aku menggenggam selimut erat-erat, mencoba untuk tidak panik dan berharap suara itu akan segera menghilang. Namun, ketukan di pintu itu semakin intens dan bisikan-bisikan pelan yang tidak jelas mulai menyusul. Seolah-olah ada banyak suara yang berbaur menjadi satu di balik pintu kamarku. Aku semakin meringkuk di bawah selimut, memejamkan mata sekuat mungkin, berharap pagi segera tiba dan mimpi buruk ini segera berakhir. Pagi menyapa dengan cahaya kelabu yang menembus celah-celah jendela kamar. Nenek terlihat lebih pucat dari biasanya. Matanya sembab, seperti kurang tidur. Kalian mendengar sesuatu semalam? Tanyanya lirih, sambil menyajikan sarapan nasi goreng sederhana di meja makan. Aku mengangguk perlahan, menceritakan suara rintihan, tawa cekikikan, dan ketukan di pintu yang membuat tidurku nyaris tak nyenyak. Rio, yang baru benar-benar terbangun, ikut membenarkan pengalamanku. Meskipun ia mengakui sempat berpikir semua itu hanyalah bagian dari mimpi buruk. Nenek menghela napas panjang. Raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Itu adalah suara penunggu hutan. Jelasnya dengan suara pelan, seolah takut didengar oleh sesuatu di luar sana. Di malam satu suro, konon kabarnya, batas antara dunia kita dan dunia mereka menjadi tipis. Mereka bergentayangan, mencari celah untuk masuk, mencari mangsa. Kami berdua terdiam, merasakan dingin menjalari tulang punggung. Lalu, suara yang memanggil nama kita, tanyaku. Masih terbayang jelas bisikan serak di balik pintu. Itu cara mereka memancing, jawab nenek. Pandangannya kosong sejenak. Mereka akan mencoba meniru suara yang familiar, memanggil nama kalian dengan harapan kalian akan keluar. Penasaran? Atau mungkin merasa kasihan jika kalian menoleh saat dipanggil, atau membuka pintu untuk melihat siapa yang datang. Mereka akan memiliki jalan masuk. Mereka bisa menyeret kalian ke dunia mereka, dan kalian tidak akan pernah kembali. Setelah sarapan yang terasa hambar, nenek mengajak kami keluar rumah. Udara pagi terasa dingin dan lembab. Nenek berjalan perlahan menuju sisi rumah, tepat di bawah jendela kamar kami. Lihat ini, katanya sambil menunjuk ke tanah. Kami mendekat dan melihat beberapa jejak kaki yang aneh tercetak, jelas di tanah yang sedikit berlumpur. Jejak kaki itu berukuran besar, jauh lebih besar dari ukuran kaki manusia biasa, dan bentuknya tidak lazim. Seolah-olah kaki itu tidak memiliki jari jemari yang jelas, hanya telapak dan tumit yang memanjang. Warna jejak kaki itu hitam pekat, kontras dengan tanah coklat di sekitarnya, seperti bekas bakaran arang yang menempel kuat di beberapa bagian jejak. Terutama di dekat jendela, terdapat tetesan cairan kental berwarna gelap yang berkilauan aneh di bawah cahaya pagi. Baunya amis dan anyir. Mereka hampir berhasil, bisik nenek. Suaranya bergetar halus, dan aku melihat ketakutan yang nyata di matanya. Jejak ini, mereka mencoba masuk lewat jendela kalian. Cairan ini bukan darah manusia. Kita harus sangat berhati-hati mulai sekarang. Semalam hanyalah permulaan. Malam ini, malam yang sebenarnya. Malam kedua terasa jauh lebih mencekam. Langit di luar rumah nenek telah berubah menjadi hitam pekat, dan tak lama kemudian hujan deras mulai turun, memukul atap seng dengan suara gemuruh yang tiada henti. Petir menyambar-nyambar di kejauhan, sesekali menerangi kegelapan dengan kilatan cahaya putih yang menyilaukan, diikuti oleh guntur yang menggelegar, membuat seluruh rumah bergetar. Tiba-tiba, dalam sekejap mata, listrik padam. Kegelapan total menyelimuti kami, hanya diterangi oleh nyala lilin yang diletakkan nenek di atas meja kayu di ruang tengah. Cahaya lilin
yang menari-nari menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding, menambah kesan menyeramkan. Nenek, dengan wajah yang kini tampak sangat tegang, mulai merapalkan mantra-mantra kuno dalam bahasa Jawa yang tidak ku mengerti. Suaranya bergetar, namun ia terus melafalkan doa-doa itu, seolah-olah mencoba membangun perisai tak terlihat di sekitar kami. Aku dan Rio duduk berdekatan, saling berpegangan tangan, merasakan dinginnya ketakutan yang merayap. Tiba-tiba, sebuah suara dobrakan keras mengagetkan kami. Brok, suara itu datang dari arah dapur, seolah-olah ada sesuatu yang sangat besar dan berat menghantam pintu belakang. Jantungku serasa berhenti berdetak. Suara dobrakan itu disusul oleh desisan panjang yang mengerikan, seperti suara ular raksasa yang marah, atau mungkin sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih tua dari itu. Rio, yang meskipun skeptis, kini tampak pucat pasi, namun naluri ingin tahunya tetap kuat. Ia beranjak dari tempat duduknya, mencoba untuk memeriksa apa yang terjadi. "Jangan!" teriak nenek. Suaranya melengking tinggi, penuh kepanikan yang belum pernah ku dengar sebelumnya. "Jangan ke sana, Rio. Jangan." Tapi sudah terlambat. Rio sudah mencapai pintu dapur yang terbuat dari kayu tua. Tangannya gemetar saat ia meraih gagang pintu. Dengan sekali tarikan, pintu itu terbuka. Angin dingin yang lembab segera menerpa wajahku, membawa serta bau busuk yang sangat menyengat, seperti bau bangkai yang membusuk bercampur dengan tanah basah dan sesuatu yang tidak dapat kuidentifikasi. Di ambang pintu, berdiri tegak sesosok bayangan hitam raksasa. Bentuknya tidak jelas, seperti gumpalan kabut hitam pekat yang bergerak-gerak. Namun aku bisa merasakan aura jahat yang luar biasa darinya. Matanya, ya Tuhan, matanya, 2 titik merah menyala seperti bara api di tengah kegelapan, menatap lurus ke arah kami dengan intensitas yang mengerikan. Rio terpaku di tempatnya. Wajahnya kehilangan semua warna. Matanya membelalak ketakutan. Sosok itu melangkah maju, perlahan namun pasti. Setiap langkahnya terasa berat dan menggetarkan lantai. Nenek, dengan kekuatan yang entah datang dari mana, segera mendorong Rio mundur dengan sekuat tenaga dan dengan cepat menutup kembali pintu dapur. Ia mengunci semua kait dan gembok tua yang ada, berusaha sekuat tenaga menahan pintu itu agar tidak terbuka lagi. Namun, bayangan itu tidak menyerah. Ia mulai menggedor-gedor pintu dengan kekuatan yang luar biasa, membuat seluruh rumah bergetar hebat. Suara gedoran itu memekakan telinga, diselingi oleh desisan panjang yang semakin keras. Satu persatu, lilin-lilin di meja padam, seolah-olah hembusan napas raksasa telah mematikannya. Kami kembali terperangkap dalam kegelapan total, hanya ditemani suara gedoran yang brutal dan jeritan angin badai yang seolah ikut meratapi nasib kami. Kami meringkuk di sudut ruangan, saling berpelukan erat dengan nenek. Suara gedoran di pintu dapur terus berlanjut, semakin kuat, semakin brutal, seolah-olah entitas di luar sana berusaha sekuat tenaga untuk merobohkan penghalang terakhir antara kami dan kegelapan. Aku bisa mendengar suara kayu yang retak dan engsel yang berderit nyaring. Setiap deritnya terasa seperti jeritan kematian yang mendekat. Kami tahu, pintu itu tidak akan bertahan lama. Ketakutan yang mencekik membuat napas kami tercekat, dan air mata mulai menggenang di mataku. Rio, yang biasanya berani, kini gemetar hebat di sampingku. Tepat ketika kami mengira semuanya akan berakhir, ketika suara dobrakan itu mencapai puncaknya, dan kami bisa merasakan hembusan dingin dari celah pintu yang mulai terbuka. Sebuah suara yang merdu dan menenangkan tiba-tiba memecah kegelapan malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adalah suara azan subuh yang dikumandangkan dari masjid di kejauhan, membelah keheningan yang mencekam. Seketika, gedoran di pintu berhenti. Suara desisan panjang yang mengerikan itu menghilang begitu saja, seolah ditarik kembali ke dalam kegelapan. Keheningan kembali merayap, namun kali ini bukan keheningan yang mencekam seperti sebelumnya, melainkan keheningan yang membawa serta kelegaan luar biasa. Napas kami yang tadinya tertahan, kini bisa dihembuskan perlahan. Ketika fajar mulai menyingsing, membawa serta cahaya keemasan yang lembut, nenek perlahan bangkit. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati pintu dapur yang hancur. Pintu itu benar-benar berantakan, engselnya patah, dan ada bekas cakaran besar yang sangat dalam di kusennya, seolah-olah ada cakar raksasa yang mencoba merobeknya. Namun, tidak ada jejak bayangan hitam itu, hanya genangan air hujan yang tersisa di lantai,
memantulkan cahaya pagi yang samar. Kami tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi malam itu. Apa sebenarnya entitas yang mencoba masuk ke rumah nenek? Nenek hanya berkata dengan suara yang kini lebih tenang, namun masih menyimpan sisa-sisa ketakutan. Mereka tidak suka dengan suara azan. Itu adalah batas bagi mereka. Setelah kejadian mengerikan itu, kami segera kembali ke kota. Begitu orang tua kami bisa menjemput. Meskipun kami tidak pernah lagi mengunjungi rumah nenek di malam 1 Suro, bayangan hitam dengan mata merah menyala itu, dan ketukan brutal di pintu yang memanggil namaku, akan selalu menghantuiku. Pengalaman itu menjadi pengingat abadi akan jeritan di malam 1 Suro yang nyaris merenggut nyawa kami, meninggalkan bekas luka ketakutan yang tak akan pernah hilang.